Halo, selamat malam semua. Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku ada pick a card. So, sekali lagi tentang apa ya? Ini tentang apa sih yang dia inginkan dari kamu dan hubungan ini. Jadi, hubungan ini apa sih yang diinginkan itu kayak eh hubungan ini mau kemana? Serius nggak sih dalam hubungan ini? Maunya kamu dengan kamu itu kayak gimana? Ini bisa untuk teman-teman, sekali lagi ya, ini bisa untuk teman-teman yang mengalami keraguan, ragu nih ya dalam hubungan ini, soalnya nggak jelas ini kedepannya kayak gimana dan seperti apa. Baik ini untuk gebetan kamu, pasangan kamu nantinya, nah ya mau dibawa kemana ini hubungan ini ya. Jadi sekali lagi di sini aku lihat bukan lihat ada tiga pilihan kartu. Ada tiga pilihan kartu di sini. Yang pertama ada Coffee Cup, ada Girl Talk, dan ada Paradise. Kamu bisa pilih salah satu atau bahkan bisa keduanya atau ketiganya. So, gini. Ini bedanya ya. Di sini kamu sesuaikan dengan energi kamu. Kalaupun ini nggak harus kayak bener-bener kamu, ya nggak harus bener-bener kamu, tetapi ada keinginan kamu. Mungkin saat ini kamu belum seperti itu, tetapi ada keinginan kamu untuk begitu. Nah, ya deh kayaknya aku pingin seperti ini, atau ya kayaknya aku sekarang situasinya kayak gini. Nah, bisa juga ya. Paham nggak teman-teman? Nah, contoh kayak gini. Kita ngomong masalah ada coffee cup. Coffee cup ini menandakan dengan meeting and conversing. Ada savoring the moment, feeling uplifted, ada friendship. Jadi gini, kita ngomong masalah coffee cup ini sendiri, mungkin ada keinginan dari kamu untuk ingin ketemu sama dia, atau ada keinginan kamu untuk berbincang-bincang sama dia, ada rasa ini mungkin ada hubungan dengan teman, mungkin atau feeling uplifted itu kayak ada perasaan yang kayak mungkin ada sesuatu nih dari kamu yang berbeda ya, atau kamu merasa nyaman sama dia. Ini energinya bisa nggak harus resonate 100% buat teman-teman, karena kita jadi kamu harus paham dengan kondisi kamu saat ini. Jadi kita nanti bisa fokus di energi dia. Paham ya untuk teman-teman? Di sini sekali lagi pilihan yang pertama ada coffee cup. Ini menandakan bahwa saat ini atau ada keinginan kamu. Nah, saat ini kondisi kamu atau saat ini keinginan kamu ya bertemu dengan seseorang. Ada sesuatu dari ada beberapa dari keinginan kamu untuk bertemu dengan seseorang, ingin berbicara dengan seseorang. Ya. Karena merasa kamu nyaman, karena kamu merasa begini, karena kamu merasa begini, atau kamu merasakan sesuatu yang gue nyaman sama lo, jadi gue kayak pengen ketemu lagi sama lo. Paham ya? Atau bisa saja kamu terhubung dengan teman kamu. Ingat baik-baik, dia di sini terhubung dengan hubungan teman sendiri nih. Atau bisa saja ini adalah orang dari masa lalu kamu. Kalau memang ini adalah energi salah satunya adalah kamu di sini, kamu bisa pilih di yang pertama. Untuk pilihan yang kedua, kita ngomong masalah girl talk. Ada time with friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun. Ada beberapa dari kamu mungkin saat ini kondisinya lagi merasa nggak punya teman, sulit untuk move on, ya. Masih belum bisa untuk untuk diri sendiri. Mungkin ini kondisi-kondisi biasanya yang lagi patah hati. Benar nih ya, lagi patah hati dan lain-lain. Memang kali ini readingannya berbeda dari mungkin tarot reader lain ya. Di sini kita ngomong masalah girl talk. Nah, ada juga beberapa dari teman-teman, karena kamu kondisinya seperti ini, ada keinginan kamu yang menginginkan seperti itu, bisa move on dari masa lalu kamu. Ingin punya teman lagi, ingin memiliki seseorang yang bisa berbagi ya. Ada beberapa dari kamu mungkin saat ini juga sudah mengalami lebih baik enak sendiri deh ya, bisa have fun daripada dulu. Kalau dulu mah kayak gini kayaknya lebih baik kayak gini, soalnya mungkin kamu terhubung dengan seseorang yang kayaknya terlalu gimana ya, kalau aku bilang terlalu jadi nggak jelas buat kedepannya, atau cenderung kayak
apa ya, kalau aku bilang ini hubungan yang menggantung. Nah, ya. Nih. Jadi kalau kamu di sini mengalami kondisi yang seperti ini, kamu bisa pilih yang kedua. Jadi kamu fokus di energi kamu sendiri. Oke, yang ketiga di sini kita lihat ada paradise, happiness, enjoy, playfulness, oneness, enjoy each other. Nah, kita ngomong masalah paradise di sini. Ini energinya bisa terbalik, makanya kamu bisa pilih salah satu, merasa nggak enjoy dalam hubungan, merasa nggak bahagia dalam hubungan, merasa bahwa cinta kamu hanya bertepuk sebelah tangan, merasa bahwa hanya kamu yang selalu ada untuk dia tapi dia nggak ada buat kamu, merasa bahwa hanya kamu yang kayaknya yang lebih ke aktifnya itu di kamu daripada dia, yang lebih kayak excited dalam hubungan ini kamu daripada dia. Nah, atau bisa saja memang kamu sedang mengalami hal-hal seperti ini. Jadi maksudnya itu kayak, ya aku dengan pasangan, aku dengan dia enjoy aja, nggak ada masalah dengan satu sama lain. Kita merasa bahwa aku dengan dia itu kayak penuh dengan playfulness, nah penuh dengan ya bahagialah, seneng ya, segala sesuatu kayak menciptakan keharmonisan. Nah, tetapi kamu mungkin ingin tahu ke depan kamu dengan dia ini kayak gimana. Oke, jadi itu ya pilihan yang pertama, kedua, dan ketiga. Sekali lagi kamu, ini kalau aku jelasin satu-satu juga nggak mungkin, jadi kamu bisa skip, kamu dengerin lagi penjelasanku. Kamu pilih satu, dua, atau yang ketiga, atau bahkan kamu memang menginginkan yang ketiga-tiganya kayak gimana. Oke? Sekali lagi itu ya, kamu bisa pilih coffee cup atau girl talk, atau di sini kita ngomong masalah paradise. Oke? Kita kembali untuk coffee cup. Oke, baik. Untuk coffee cup, di sini kita ada meeting, conversing. Jadi kayak pertemuan, obrolan. Ini bisa saja ya, sekali lagi ini untuk yang pemilik coffee cup ini, ada keinginan kamu untuk bertemu dengan seseorang, atau bahkan saat ini kamu sudah bertemu dengan dia. Nah, dan kamu ingin ketemu lagi karena kamu merasa udah nyaman dengan dia. Ya, atau bahkan memang kamu bertemu dengan seseorang dan kamu nyaman, jadi kamu ingin tahu bagaimana hubungan ini ke depannya. Kamu bisa saja terhubung dengan teman kamu sendiri. Oke. Jadi kalau ada yang ketiganya tadi itu nggak masuk, mungkin next ya readingannya. Nah, oke, ada coffee cup di sini, kita cek dulu. Dalam hal asmara ya, ini kita ngomong masalah asmara. Oke, di sini kita ngomong masalah justice. Kita lihat ada justice. Oke. Yang kedua di sini aku lihat ada temperance. Ada four of swords. Ada six of pentacle. Kamu mungkin bertemu dengan seseorang yang saat ini ada hubungan dengan friendship. Kamu udah nyaman dengan dia, atau bahkan ini memang pacar kamu sendiri yang tadinya adalah teman kamu ya. Oke. Lalu apa yang dia inginkan dalam hubungan ini ke depannya? Yang pertama ada Five of Cups, Eight of Wands, ada Six of Swords, ada Three of Pentacles. Oke. Ada Nine of Cup. Bottom of the deck ada Nine of Cup. Oke. So dari sini gini, untuk teman-teman, ngomong masalah the justice, ini ngomong masalah tentang keseimbangan. Nah, temperance juga, ini tentang keseimbangan, keharmonisan. Four swords tentang ketenangan. Kalau ada masalah, ini dia kayak orangnya butuh waktu untuk sendiri kalau dia lagi ada masalah. So, kalau kamu mau tanya-tanya tentang dia, ini kenapa dia tiba-tiba off, kemungkinan dia ini kalau ada masalah lagi ingin sendiri. Nih, ya, kemungkinan. Termasuk tipikal orang yang, jadi kamu harus tahu dulu ya kayak tipikalnya kayak gimana. Jadi kalau dia ini punya masalah, dia itu nggak mau terlalu banyak cekcok. Ya.
Kalaupun dia punya masalah, dia cenderung untuk menyelesaikan masalah dia sendiri. Atau bisa saja kamu terhubung dengan seseorang yang memang orang ini kalau punya masalah nggak suka terlalu banyak ngomong. Nah ini, oke. Lalu apa sih yang dia inginkan apa yang dia inginkan dari kamu? Nah, sebetulnya yang diinginkan dari kamu memang ada take and give. Ya, ada take and give. Jadi kalau kamu bertemu dengan seseorang ini, sebetulnya orang ini punya perasaan sama kamu, sebetulnya ada perasaan sama kamu. Mungkin saja di sini kita ngomong masalah Knight of Cups. Ya, Knight of Cup ini adalah keinginan dia, ini bukan keinginan. Jadi kayak kalau seumpama kamu baru pendekatan dengan dia, nah, kamu yang baru pendekatan dengan dia, dia sebetulnya ada keinginan untuk memberikan perasaan dia sama kamu di sini. Hanya saja kita ngomong masalah the justice. Iya kalau kamu mau terima, kalau enggak. Ini makanya dia pikirkan dulu, oke? So kayak gini. Dengan hadirnya the justice ini, dia berharap dari kamu, ya, dia berharap dari kamu kalau kamu ini bisa menerima perasaan dia juga. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga ingin bahwa kamu tahu bahwa dia ini kalau punya masalah memang seperti itu. Dia itu ingin kamu tuh kayak gini. Lu masa sih nggak percaya sama gua? Ini loh, ya, jangan ya. Oke, gini. Salah satunya memang kita ngomong masalah justice dulu deh, ya, klarifikasi justice dulu deh. Oke. Jadi ini kalau baru bertemu ataupun yang sudah pacaran ya, ini bisa untuk semuanya sebetulnya, untuk semua kalangan hubungan. Dia menghindar dari kamu, kalaupun ini ada situasi dan kondisi dia menghindar dari kamu karena ada ketidakseimbangan dalam hubungan. Paham ya? Hubungan yang tidak harmonis, berarti mungkin saja ada sudut pandang dia terhadap kamu yang kurang dia suka. Ada sesuatu yang dari kamu yang dia tidak suka. Terus terang saja di sini. Kalau ngomong masalah nyaman, jadi gini, bikin dong gue nyaman sama lo. Itu yang dia inginkan. Gue ada rasa sama kamu, aku ada perasaan sama kamu. Ingat, energi Knight of Cup ini menandakan ada keinginan dia atau memang dia itu ada perasaan sama kamu. Tetapi energi saat ini dia sudah merasa tidak nyaman, ini perasaan bisa hilang. Dia bisa mengambil perasaan dia kembali dari kamu. Paham ya teman-teman? Makanya yang dia inginkan adalah nyaman. Berikan dia kenyamanan. Dalam kata arti apa? Kalau dia ada masalah, dia nggak mau diganggu. Kalau dia lagi banyak pikiran, dia nggak mau terlalu diteror masalah yang inilah, yang itulah, yang inilah. Ini nggak hanya kamu, karena kemungkinan saja masalah-masalah yang dia hadapi tidak dari seputar hanya masalah di asmara, ya. Dia ini hanya ingin kamu tuh ngerti bahwa sebetulnya dia itu nyaman. Tetapi kalau kamu tidak memberikan dia kenyamanan, dia akan pergi meninggalkan kamu. Intinya seperti itu. Dia ingin kamu tahu bahwa dia lagi stres, lagi banyak pikiran, lagi ada banyak masalah. Ya, dia ingin kamu tahu bahwa dia lagi banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan dia. Ini kita ngomong masalah gak hanya di asmara saja ya, karena ini energi general. Ini kayaknya dia lagi ada masalah, dan saat ini dia kayak butuh waktu untuk sendiri, untuk kayak melepaskan semua masalah-masalah penat-penat dia ya. Jadi dia itu kayak ingin gimana ya, intinya itu ingin menstabilkan diri dulu lah. Ini tenangin diri dulu di sini ya. Ada Six of Pentacles. Oke, Page of Wands. So gini, dia sangat-sangat senang sih sebetulnya ya kalau untuk kenal sama kamu atau berada di samping kamu. Cuman kalau lagi situasinya nggak memungkinkan dalam hubungan, dia bisa pergi seperti aku bilang. Tetapi di sini intinya karena dia ini masih memberikan perasaan dia sama kamu, dia tuh kayak ingin mendapat
sesuatu yang enak dari kamu. Kalau lagi komunikasi, dia berharap, dia ingin dari kamu kalau komunikasi yang enak dong gitu loh. Jangan marah-marah mulu, jangan kayak gimana. Ini gue udah pusing, jadi kayak gitu. Gue udah pusing, gue udah banyak masalah. Jangan tambah-tambahin dong masalah gue. Nah kayak gitu yang dia inginkan dari kamu. Dia berharap sebetulnya gini, dengan kehadiran kamu itu malah membuat dia itu kayak merasa, jadi gini, gak harus dia itu harus curhat ke kamu. Ingat ya, kita terhubung dengan orang yang bermacam-macam. Dengan hadirnya kamu aja itu udah cukup membantu dia. Dengan membuat dia itu tenang, nyaman, itu udah cukup membantu dia untuk bisa konsentrasi dengan masalah-masalah dia. Makanya di sini kalau aku bilang, kalau dia lagi ada masalah, yang dia inginkan dari kamu adalah jangan terlalu banyak, apa ya kalau aku bilang, marah-marah, intinya kayak gitu. Atau jangan terlalu kayak memberikan malah beban untuk dia. Karena gini, dia merasa bahwa kalau gue udah kayak udah enak, udah tenang, gue juga bisa kok ada waktu buat lo. Nah kayak gitu. Tetapi di sini sebetulnya untuk saat ini ya, yang dia inginkan dari kamu adalah untuk memahami dia dulu untuk sementara, bahwa dia lagi ingin untuk sendiri. Itu yang dia inginkan dari kamu, bahwa kamu ingin, jadi dia itu kayak, pahami gue lagi ingin sendiri, gue lagi ada masalah dan gue butuh ketenangan. Dari pengertian itu bikin dia lebih ke arah yang apa ya, lebih nyaman aja sama kamu kalau kamu bisa seperti itu ya. Nih, ada beberapa dari teman-teman dia itu kayak merasa bahwa kalau kamu sudah bisa seperti itu, di sini aku lihat dia ini nyaman ya kalau aku bilang, karena dia merasa bahwa kamu ini bisa mengerti dia. Kalau bagi teman-teman yang sudah memahami dia loh ya, jadi kalau dia pergi atau dia bukan pergi, jadi kayak dia tiba-tiba sendiri karena ada situasi dan kondisi di mana yang harus dia selesaikan dulu. Apalagi saat ini mungkin ada guncangan-guncangan yang terjadi sama dia, atau memang pikiran-pikiran dia lagi ribet ya saat ini. Dengan kehadiran kamu atau dengan pengertian kamu, dengan mengertinya kamu tentang dia akan lebih nyaman sama kamu di sini. Intinya seperti itu. Lalu bagaimana keinginan dia untuk hubungan ini? Di sini kita masalah 5 of Cup. Jika kamu sudah memberikan kenyamanan untuk dia, kan kita ngomong masalah meeting, conversation. Di sini intinya apa? Kalau kamu ingin bertemu dengan dia, karena dia ini kan orangnya lagi ingin sendiri tuh, ya. Karena kamu merasa nyaman, sebetulnya dia merasakan nyaman juga. Cuman ada masalah, jadi dia ingin sendiri dulu di sini. Hadir 5 of Cup ini menandakan, nggak tahu. banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan dia ya. Dia ini kayak ingin berusaha untuk keluar dulu dari jalurnya. Dia benar-benar ingin keluar dulu dari jalurnya 6 of Swords. Oke, Bu. Tuh kan, orang ini kalau ada masalah kayaknya nggak mau terlalu banyak cerita sama kamu ya. Jadi memang di sini saran dari aku sih, biarkan dia tenang dulu. Kalau nanti ada kalanya dia pasti akan curhat sama kamu. Kalau udah waktunya enak, contoh seperti ini, kamu kenapa? Aduh, aku nggak pengen bahas dulu, gue pengen sendiri dulu. Nah udah, biarkan dia sendiri dulu sampai feelnya dia dapet. Oke. Kita ngomong masalah ada strange, jadi ada strange di 5 of Cup, ada 4 of Cup di Air of One, ada 4 of Pentacle di 6 of Swords, dan ada 4 of Swords di 3 of Cup, 3 of Pentacle. Ini kayaknya orang ini benar-benar lagi dalam posisi nggak stabil banget ya, lagi stres banget nih kayaknya. Dia lagi fokus untuk sesuatu yang ada di hadapan dia. Di sini aku lihat ada beberapa dari kalian juga LDR. Ya, ada beberapa dari kalian juga LDR di sini, dan aku lihat di sini ada 5 of Cup loh. 5 of Cup itu menandakan bahwa sebetulnya dia nggak mau ya kayak sampai kayak gini. Kamu mungkin yang jadi ininya dia, kalau ini masalah dia di luar hubungan. Tetapi kalau yang bikin dia ini ingin sendiri karena masalah hubungan, ini intinya itu apa? Mau nggak mau memang ini yang harus dijalani. Mau nggak mau.
ya. Dia hanya butuh waktu untuk kayak intinya kayak ngecharge baterai itu kayak gimana sih, jadi kayak butuh baterai full dulu ya. Jadi kayak merasa, jujur aja di sini, karena mungkin ada situasi dan kondisi di antara kalian yang membuat hubungan ini jadi rumit. Aku lihat di sini memang ada beberapa dari hubungan kalian ini, dia ini kurang termotivasi untuk sementara waktu, ya, untuk sementara waktu. Tetapi kalau memang ini ada situasi dan kondisi di dia memang jadi gini, masalah ini kalau dia punya masalah di luar hubungan, ya, di luar hubungan kalian, intinya kalau dia sudah selesai dalam masalah ini, dia bisa kembali kok. Di sini kita lihat ada Three of Pentacle, dia akan hubungi kamu. Tetapi kalau memang masalah ini tercipta gara-gara hubungan, entah itu gara-gara mal kalian bertengkar lah, apalah apa ya, ini kalau aku lihat dia ini gimana ya, masih need time dulu, bener-bener need time dulu. Nah ya, berarti intinya apa yang dia inginkan dalam hubungan ini, sebetulnya yang dia inginkan dalam hubungan ini sama seperti kamu, yaitu ada Seven of Cup. Sebenarnya gini ya, aku nggak tahu siapa yang salah satu di antara kalian, gue ingin kayak gini, nanti kedepannya seperti ini, nanti kedepannya kayak gini. Nah, karena keinginan gue pengen lu kayak gini, gue pengen lu kayak gini, jadi kayak bikin stres aja ya di sini. Atau dia yang kayak gitu ke kamu. Di sini kalau aku lihat dengan hadirnya Three of Pentacle di ujung tentang hubungan ini kedepannya yang dia inginkan, dia tuh kayak ingin sebetulnya kayak bisa menunjukkan kepada semua orang tentang hubungan ini tuh bisa enak, bisa tenang. Jadi kayak, ini loh, gue sama pasanganku, gue sama si ini itu nyaman kok. Jadi kayak dia itu masih jadi dalam hubungan itu dia ingin menunjukkan bahwa hubungan ini tuh kedepannya bisa untuk bisa lebih tenang, bisa lebih nyaman. Tuh kan, Three of ini oke, Three of Pentacle, tunggu ya. Ini kayaknya ada beberapa dari kalian ada yang nggak dapat restu juga sih kalau aku lihat ya. Sebenarnya gini, apa sih yang dia inginkan dalam hubungan ini bisa untuk kedepannya, intinya seperti itu sebetulnya ya. Jadi niat dia itu kayak benar-benar serius sama kamu di sini kalau aku lihat. Cuman kalau memang banyak masalah ini, orang ini gampang juga untuk nyerah. Nah, kalau dia mulai bertahan, itu berarti intinya dapat support dari kamu. Kalau dia ada yang bertahan loh ya. Tetapi kalau nggak ada yang kayak dari teman-teman ini nggak bisa bertahan, berarti intinya kalian belum bisa saling support. Makanya di sini kita ngomong masalah kestabilan, keharmonisan, bisa saling jaga satu sama lain. Karena di sini kita ngomong masalah saat dia ada masalah, kalau memang ini hubungan juga karena orang lain yang tidak restu ya, ada orang tua yang tidak restu di sini, yang dia ingin adalah support dari kamu ya. Kalaupun ada masalah yang harus dia selesaikan dulu, itu dia itu nggak harus kayak cerita sama kamu, nggak harus kayak apa sama kamu, yang dia hanya butuhkan adalah ketenangan dulu. Saat dia bertemu sama kamu, dia ingin kamu bisa bikin nyaman. Jadi memang kedepannya seperti apa yang dia inginkan, yaitu memang bisa untuk lebih serius, intinya seperti itu. Paham ya teman-teman? Aku harap teman-teman gak bingung untuk readingan kali ini, oke? Jadi itu untuk pilihan yang pertama ada di Coffee Cup. Kita lanjut di readingan yang kedua. Oke, kita ngomong masalah girl talk. Sekarang ada time with friend, moving on, happily single, living in the moment, and having fun. Oke, di sini intinya ada sebagian dari kamu menginginkan have fun untuk diri kamu, happy buat single, ada keinginan buat single karena udah capek mungkin ya dalam hubungan. Nah, atau bahkan gimana ya, mungkin saat ini kamu karena ditinggalkan dia, jadi kayak kamu merasa kesepian, bisa juga ya, sulit untuk move on dari dia. Oke, kita cek dulu di sini.
Karena mungkin dianya itu kayak gimana-gimana sama kamu, jadi kayak mending gue sendirian aja deh. Nah, ada yang kayak gitu nih. Soalnya dia nggak jelas sih kayak gimana, atau dianya terlalu kayak gimana sama kamu. Nah, bisa juga ya. Oke. Ada Knight of Swords, ada Ten of Cup. Oh, Knight of, oh sorry, ini page ya, Page of Swords, ada Knight of Cup, ada, kamu terhubung. Ini energinya bisa terbalik teman-teman ya. Energinya bisa terbalik. Ada yang cemburu nih. Makanya kalau kamu lebih cenderung untuk ini lebih baik single, karena mungkin kamu terhubung dengan orang yang pecemburu. Oke, kita cek dulu di sini. Tapi energinya bisa terbalik loh. Seven of Swords. Ada Three of Pentacle, ada The Carrier, ada Queen of One ya di atas. Di sini di bawah ada Queen of Cups, ada Ace of One. So, ini kalau aku lihat dia semangat banget ya kalau sudah sama kamu. Orang ini cenderung adalah orang yang ambisius dalam hal asmara. Kamu bisa saja terkait dengan seseorang yang terlalu cemburu. Nah, ini tapi bisa kamu ya, ini bisa terbalik. Nah, kalau udah seperti ini biasanya cenderung pasangan atau kamu itu, kenapa sih gue gini salah, gue gitu salah, kayak gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Jadi kayak mending gue single aja. Nah, bisa kayak gitu. Apalagi gini ya, dengan hadirnya girl talk ini sendiri, kamu terhubung dengan banyak teman. Karena di sini time with friends gitu loh ya. Time with friends. Jadi kamu tuh banyak temannya di sini. Makanya itu kalau kamu terhubung dengan seseorang yang cemburu gara-gara kamu banyak teman, ini. Makanya di sini kalau aku lihat yang dia inginkan itu kayak kamu dikendalikan ya, bisa juga. Jadi nggak mau kamu terlalu banyak teman gitu loh. Dia ingin kamu tuh ada jadi kayak gini. Dia ingin kamu ada saat dia butuh. Dia ingin ada saat kamu ini. Jadi kayak gue ingin semua waktu lo buat gue. Nah kayak gitu. Gimana sih? Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kamu. Yang lain gak boleh. Cuman buat gue aja. Ada yang kayak gitu nih. Makanya kalau kamu terusik dengan sifat-sifat seperti ini, aku maklumin. Oke, Ten of. Tapi ini energinya bisa terbalik. Atau bahkan kamu yang seperti itu sama dia. Gak kayak gitu-gitu juga kak. Oh iya. Oke, Ten of Cups. Makanya dia tuh kayak bener-bener ingin hubungan. Jadi kayak bener-bener bisa bahagia sama kamu. Jadi dia itu bener-bener, karena kalau kita ngomong ya, dia tuh bener-bener ingin lu itu milik gua. Gua nggak mau lu kayak gitu. Gua nggak mau kamu terlalu banyak teman. Nah ini loh. Karena aku udah memberikan semua perasaanku sama kamu. Ya udah, kamu nggak usah sama siapa-siapa. Atau bisa saja ini terhubung dengan situasi apa? Asmara, pernikahan. Nah, banyak loh yang kayak gini. Udah punya anak, tapi masih suka ngekang. Nggak boleh ini lah, nggak boleh itu. Atau terlalu overthinking. Karena kita ngomong masalah too much-nya ini loh. Ya. Jadi di sini kalau aku lihat dia tuh kayak bener-bener stres. Apalagi kalau ada seseorang yang deketin sama kamu, deketin kamu. Dia ingin kamu tuh kayak tolak aja, nggak usah deket-deket dia. Nah ini yang dia mau dari kamu. Nah ini ya. Atau sebaliknya, kalau ini adalah kamu, dia juga nggak mau kamu terlalu cemburu. Kalau cemburuannya ini di kamu, dia nggak mau kamu ini cemburu. Nah dengan hadirnya girl talk ini sendiri, yang dia inginkan dari kamu, cobalah untuk diri kamu sendiri. Jangan menggantungkan diri sama aku. Jangan dikit-dikit aku. Jangan dikit-dikit aku. Nah ini dia gak mau. Yang dia inginkan dari kamu adalah, please deh percaya, gue udah kasih perasaan gue sama lo. Gue udah sama lo.
apalagi kita pernah dalam hubungan pernikahan. Ini kalau kita ngomong masalah pernikahan ya. Jadi buat apa sih yang kamu cemburuin dari aku? Nah, Kak, soalnya dia selingkuh. Ini beda lagi ya ceritanya. Ini kan tentang apa yang diinginkan dari kamu gitu ya. Nah, ini beda lagi ceritanya. Nah, itu. Karena di sini kita ngomong masalah as of one. Ada kok keinginan dia untuk lebih baik bersama kamu di sini. Dia ada excited ya, intinya kayak benar-benar mau berusaha di sini. Loh, memulai kehidupan baru sama kamu. Di sini kita ngomong masalah hubungan. Makanya di sini kalau aku apalagi di sini ada Seven of Swords. Ya. Kalau kamu pernah terhubung dia pernah kayak selingkuh sana selingkuh sini ya, nggak ada salahnya kalau kamu cemburu sama dia ya, karena udah terlanjur sakit hatinya. Atau bahkan kamu yang merasa, jadi ini gini, ngomong masalah Seven of Swords ini sendiri itu kayak hubungan ini pernah dihianati sebelumnya. Jadi kalau kamu merasa dia ini kayak nggak ya pantas Kak kalau gue yang cemburu sama dia, soalnya dia kan kelakuannya kayak gitu terus, gimana gue nggak mikir yang aneh-aneh tentang dia, gimana gue bisa percaya. Karena kelakuannya dia kayak gitu ya, mending gue happy aja buat diri gue sendiri. Nah, ujung-ujungnya kalau kamu nanti happy buat diri kamu sendiri, dia yang mikir yang aneh-aneh. Nah, dulu kamu aja bisa kayak gitu, kenapa gue nggak bisa? Ada yang kayak gitu nih, tapi ya. Nah, dengan harinya Seven of Swords ini sendiri bisa juga ya, ini nggak harus tentang cinta segitiga, tetapi karena cemburu yang terlalu hebat, karena pikiran yang terlalu hebat, karena ingin menguasai pasangannya, sehingga apa? Muncul persepsi-persepsi ini, jangan-jangan dia banyak temannya udah selingkuh sana selingkuh sini, jangan-jangan dia begini lagi, apalagi di hadapan dia ini banyak orang-orang yang beda gender gitu loh ya. Dia laki-laki, temennya cewek semua. Dia cewek, temennya cowok semua. Ya kalau di depanku dia kayak baik-baik aja, belum tentu di belakangku dia kayak gitu. Nah, udah pikirannya udah kemana-mana ini. Ya. Ini ingat ya, ini terbalik. Seven of Swords. Ini bisa terbolak-balik dan vice versa. Yang satunya merasa bahwa lu selingkuh ya, lu udah sama ini ya, lu kayak gini ya, lu udah di belakang gua udah kayak gini lagi ya, lu kayak ini ya. Yang satunya ada Emperor. Akhirnya apa? Nggak boleh gini, harus gini, karena ketakutan itu sendiri. Kalau aku lihat kayak gitu, ada sebagian. Tetapi ada yang merasa bahwa enggak, gua enggak merasa kayak gitu, udah enggak lah ya, pokoknya enggak. Nah, enggak tahu nih, gua tunjukin nih nanti suatu saat. Ada Three of Pentacles. Pantes, oke. Makanya di sini aku lihat dia kayak mencoba untuk berubah ya. Dia di sini ingin berusaha untuk berubah, intinya seperti itu. Jadi memang di sini aku lihat dia kayak ingin kesempatan itu ada, atau dia ingin kamu tuh percaya sama dia. Dia ingin hubungan ini bisa baik lagi. Nah, ini dia. Ada The Chariot di sini. Ya, cuman dari salah satunya kayak bingung sendiri. Ya, bisa nggak sih gue percaya sama lo lagi? Bisa nggak sih gue itu kayak lo, gue bisa percaya lagi? Nah, yang satunya kayak berusaha. Jadi dia ini kayak berusaha untuk kayak gimana ya sama lo, nah kayak gitu loh, gimana ya biar lo itu kayak percaya lagi sama gua. Nah, karena dia di sini benar-benar ingin menjaga hubungan ini dengan baik. Nah, ini loh, kita ngomong masalah Four of Pentacle ini sendiri itu kayak ini untuk tema yang pertama ya. Jadi untuk cerita yang pertama, jika ini dia yang memang pecemburu karena mungkin kamu pernah berselingkuh di belakang dia ini kayak masih ragu dengan ketulusan hati kamu, tapi energinya bisa terbalik ya teman-teman. Nah, ini makanya terkadang dia itu kayak merasa bahwa dia masih curiga atau masih apa ya, karena teman kamu itu banyak banget di sini. Nah, apalagi kamu dikit-dikit mungkin ingin sama teman-teman lah, suka have fun lah di sana sini lah. Nah, ini paham ya untuk kalian yang pertama. Tapi yang untuk yang kedua di sini kalau aku lihat ada situasi dan kondisi di mana kalaupun kamu yang cemburu terhadap dia nggak ingin kamu jadi gini, please gue ingin jadi orang baru di sini sih ya.
gue ingin jadi teman orang yang baru, gue ingin lo percaya sama gue ingin jadi sama lo lagi. Karena selama ini gue terputus sama lo, gue ini kayak stres banget, gue merasa menyesal atas apa yang sudah gue lakukan. Dan di sini gue ingin kamu, gue ingin lo bisa apa sama gue lagi. Padahal di kondisi kamu udah mulai move on. Nah ini loh, di saat kamu udah mulai move on, ternyata masa lalu ini kembali. Ya, kenapa masa lalu ini kembali? Karena apa? Melihat kamu udah move on, melihat kamu udah banyak temen, ada rasa cemburu di situ, ada rasa iri, ada rasa menyesal di sini kalau aku lihat. Ya, di sini kalau aku melihat ya, dia takut bahwa kamu ini atau dalam hubungan ini ya, jangan sampai ini semuanya terjadi lagi. Jangan sampai situasi di masa lalu ini terjadi lagi. Baik kamu maupun dia yang pernah terhianati di sini, ini jangan sampai terjadi lagi. Makanya kita ngomong masalah ada di emperor, yaitu bener-bener kayak gue nggak mau kayak gitu lagi gitu loh. Karena gue sadar bahwa saat gue udah kehilangan lo, apalagi saat ini lo udah bahagia ya, gue sadar gue udah banyak salah. Sekarang gue tahu apa yang mana yang benar, mana yang baik buat gue, mana yang enggak. Dan saat ini gue pengen buktikan itu sama lo. Tetapi di sini apakah lo mau gitu loh. Jadi yang dia inginkan hubungan ini bisa kembali sih sebetulnya. Walaupun terkadang dia itu kayak masih kenapa ini? Oke, kenapa ada Four of Pentacles? Atau di sini kamu yang masih menutup hati kamu buat dia. Atau nggak mau terlalu mengeksplor masalah perasaanmu terhadap dia. Nah ini loh. Oh ya, soalnya gini, mungkin ada beberapa dari kamu itu kayak ingin tahu, bener gak sih kamu tuh bener-bener tulus sama aku? Jadi kamu bener-bener masih ingin tahu, dia ini memang bener-bener berubah gak sih? Nah ini, jadi intinya apa? Apa yang dia inginkan dari kamu? Dia sebetulnya ingin dia itu kayak kamu kembali sama dia. Dia ingin kamu percaya sama dia bahwa dia ini bisa berubah. Ini tergantung dari kamu loh ya. Soalnya kan kita ngomong masalah ini udah berapa kali seringnya. Nah kayak gitu. Boleh percaya boleh enggak sama dia. Kalau ini memang energi kamu yang reading di sini. Makanya di sini kalau kita ngomong masalah Four of Pentacle ini sendiri, kamu masih kayak mencena-cena dulu ya, kayak dia ini baik nggak sama aku atau enggak, bener nggak sih niatnya dia serius, walaupun kamu bisa saja masih ada perasaan sama dia, tapi kamu nggak mau terlalu gegabah sama dia. Oke, so sekali lagi ya, itu untuk readingan Girl Talk. Kita balik lagi untuk selanjutnya. Sorry. Oke, balik untuk yang ketiga. Di sini kita ada Paradise. Oke, Paradise. Ada happiness, ada expansion, joy, ada playfulness, oneness, enjoy each other. Jadi kalau ngomong masalah Paradise ini sendiri, mungkin kamu merasa enjoy terhadap dia, atau hubungan ini enjoy, atau bisa sebaliknya ya, kamu merasa nggak enjoy. Merasa nggak kayak kamu aja yang terhubung. Nah, kita lihat dulu apa yang dia inginkan dari kamu dan apa yang dia inginkan ke depannya untuk hubungan ini. Oke? Oh, ada Nine of Swords, the Fool, ada Page of Swords, ada Seven of sulit untuk ketemu ya kamu sama dia ya, atau apa ini, bukan hanya sulit untuk ketemu, sulit berkomunikasi kah, atau kayak gimana kah, atau kayak walaupun biasa saja ya, tapi di sini kayak ada yang menyulitkan atau kayak nggak bisa bergerak, atau kayak gimana nih? Kita cek dulu ya nanti apa yang dia inginkan dalam hubungan. Ada Four of Swords, ada Page of Swords, ada Two of Pentacles,
Oh, sama. Bottom of the deck ada Page of One. Ada Ace of One. Apakah di sini ada cinta segitiga? Ini belum ada cinta segitiga, nggak tahu Kak. Apakah ada salah satu dari mantan ini balik? Bisa kamu bisa dia nih. Atau jadi kayak saat kamu terhubung dengan dia ada masa lalu ini balik. Kalau bukan kayak gitu, ini beda ya. Oke. Oke, kita klarifikasi satu persatu dulu deh biar enak. Ada Page of Swords. Ada Knight of Swords, ada Knight of Swords. Oh, belum ada The Hangman di sini. Senang sih, senang. Kalian berdua sih cukup enjoy sama-sama untuk ke depan, sama-sama saling ada perasaan. Hanya saja ini bisa saja hubungannya kayak nggak jelas buat kedepannya. Apalagi kita ngomong masalah hubungan jarak jauh. Oh, pantas ya kan tadi aku bilang ada yang jarak jauh di sini. Oke. Two of One. Ini ada yang salah satu ya. Jadi kayak sebagian dari kamu yang milih satu ini nih kayaknya ada yang terhubung dengan, bagi cewek-cewek ini ada yang terhubung dengan orang angkatan ini. Aduh. Ini paling langsung yang ting ke pikiranku, ini ada yang menikah ini kayaknya. Kalau kamu terhubung dengan orang yang menikah dan pasangan kamu ini adalah orang tentara, aku mau reading dulu untuk itu dulu ya. Jadi ini memang kita mencoba untuk kuak satu persatu dalam hubungan kalian di sini kalau bisa. Ini soalnya pikirannya udah mulai kayak, kalau aku terlalu banyak reading pusing ya, jujur aja teman-teman. Makanya aku kuotanya memang terbatas banget untuk personal reading. Jadi aku minta maaf kalau beberapa, bukan aku menolak rezeki, tetapi memang kalau nggak kuat dipaksain kasihan juga ya. Jadi yang tadinya akhirnya nggak resonate banget. Nah itu karena memaksakan diri. Jadi kadang-kadang memang harus aku, aduh Kak ini kayaknya udah full banget. Aku udah pusing kadang-kadang gitu kayak gitu. Oh deh. Oke, di sini kita ngomong masalah Knight of One. Oh, oke. Kita ngomong yang tadi ya. Aku mau bahas dulu ini yang lagi menikah dengan orang tentara atau orang yang jarak jauh sama kamu ya. Menikah dan ada hubungan jarak jauh dulu nih. Nah, ya. Di sini kalau aku lihat gimana ya? Ini kayaknya sempat ada masalah ya di antara kalian di sini kalau aku lihat. Ada masalah di antara kalian. Jadi kayak gimana ya? Atau apa yang sudah terjadi di sini? Tunggu dulu. Soalnya di sini aku lihat dia kayak ada, jadi gini, ada suatu gimana ya? Suatu perbuatan yang dia lakukan ini terlalu gegabah, terlalu bertindak terlalu gegabah. Terus terang ya. Yang membuat hubungan di sini jadi kayak gini. Dia kayak berubah gitu loh sejak dulu di kalian itu nggak kayak gini ya, maaf. Sebelumnya hubungan kalian itu nggak seperti ini dalam pernikahan. Kalian kayak merasa sama-sama bahagia satu sama lain. Tetapi terhubung karena di sini ada situasi pernikahan jarak jauh, kita nggak ngomong asal pernikahan aja sih sebetulnya, tetapi juga kamu terhubung ya, jadi pasangan kamu, pacar kamu, tunangan kamu, atau pasangan kamu jarak jauh lah, intinya seperti itu ya sama kamu. Ini aku lihat ada situasi dan kondisi dia ini ada perubahan, terus terang ya, di sini ada perubahan. Nah, ada perbedaan pola pikir, ada perbedaan dimana kayak merubah pola pikir kamu, juga merubah pola pikir dia.
Karena ada situasi dan kondisi, ada perubahan di antara kalian sejak kalian kurang komunikasi, sejak kalian jarak jauh di sini. Nah, ini dengan hanya The Hangman ini sendiri, karena perbedaan itu salah satunya selalu mengatakan bahwa ya udah, kalau kamu mau cerai, ceraiin aja. Ya udah, kalau kamu mau cerai, ya udah gitu loh. Jadi kayak semudah itu untuk ngomong putus, semudah itu kayak bilang cerai, semudah itu untuk mengatakan sesuatu. Kalau orang ini kayak mudah sekali untuk marah ya, kalau aku lihat. Mudah sekali untuk marah. Aku lihat dia ini tipikalnya, kamu juga bisa terhubung untuk yang cowok ya. Bagi kamu yang milih untuk cowok, kalau kamu terhubung dengan cewek, ya sama ya. Jadi kayak mudah sekali untuk emosional. Mudah sekali kalau nggak cocok dengan apa yang dia mau, kalau nggak cocok dengan apa yang nggak dia ini, itu kayak dia itu mudah sekali untuk ya udah, kalau kamu nggak mau ya udah gitu. Atau bahkan di sini orang ini agak sedikit memaksa. Nah, jadi kayak memaksanya itu kamu harus nurut. Nah, kalau nggak nurut marah dia. Paham ya teman-teman di sini? Dengan hadirnya The Hangman ini sendiri, kalau aku lihat itu yang dia inginkan dari kamu, kayak nurut. Jadi dia itu mau kamu itu kayak sesuai dengan apa yang dia mau gitu loh. Ya. Di sini kalau aku lihat dia ini gimana ya, bertindak dengan terlalu agresif juga. Jadi kayak dia melakukan segala sesuatu tuh nggak dipikir dulu. Tetapi, nah ada tetapinya yang di sini nggak enak ya. Enak kok, tetapinya enak kok ya. Itu kan dulu ini mungkin sudah terjadi. Nah, di sini ada situasi dan kondisi di mana aku nggak tahu apa yang sudah terjadi. Pokoknya di sini aku lihat, jika memang sebelumnya kalian ada masalah dengan dia, di sini aku lihat dia ada suatu perubahan. Karena kita ngomong perubahan pola pikir juga. Dulu dia yang seperti ini, sekarang dia begini. Nah, ini akan diubah lagi sama dia. Paham ya teman-teman? Dulu kamu merasa happy, tiba-tiba ada kekacauan. Nah, di sini aku lihat ada perubahan lagi. Makanya di sini kita ngomong masalah ada paradise. Dimana dia itu kayak excited lagi untuk bisa bersama kamu di sini. Di sini aku lihat ya, ada keinginan dia untuk merubah segala sesuatu apa yang sudah terjadi di masa lalu, ingin dia ubah lagi di sini. Makanya dia itu kayak bener-bener ada di Page of Swords ini sendiri, kayak dengan semangatnya dia, dengan keinginan dia yang terlalu yang besar ya, dengan keinginan dia yang besar untuk kembali menata lagi hidup yang lama ini. Makanya dia ingin meninggalkan sesuatu yang sudah tidak lagi baik untuk bisa hidup lebih baik bersama kamu. Apalagi kita ngomong masalah tripartite relation. Kalaupun ini adalah tripartite relation, jujur ya, di sini dia ingin kembali dalam kehidupan kamu. Dia ingin kembali lagi. Di sini kita ngomong masalah page, the Knight of One. Jadi dia kayak ingin kembali pulang di sini. Nah, ini loh. Ya. Kalaupun ada sesuatu di masa lalu kamu bersama dia yang sempat terputus, yang tadinya kamu happy banget, di sini aku lihat dia ingin kembali sama kamu. Mungkin ada sebagian dari kamu yang merasa bahwa dimana kalaupun kalian ini LDR, dia masih butuh waktu menunggu time yang tepat untuk bisa pulang ke dalam kehidupan kamu. Maaf ya, kalaupun jarak jauh, kamu terhubung dengan seseorang yang jarak jauh, ada keinginan dia untuk bertemu sama kamu secara langsung. Kita ngomong secara langsung, tidak hanya melewat komunikasi lagi. Yang kemarin mungkin ada kabar dari dia lewat telepon atau chat, ini enggak. Jadi ingin benar-benar ketemu kamu secara langsung di sini. Benar-benar kayak I'm going back to you gitu loh. Aku ingin kembali lagi bersama kamu di sini. Nah, itu. Ada semacam kecemasan dia juga ya, dia merasa khawatir sama kamu. Ada dimana dia itu tahu bahwa banyak sekali perselisihan di antara kalian yang kadang membuat dia ini bingung. Karena mungkin ada situasi dan kondisi dimana kayak dulu kacau banget. Apalagi ini kita ngomong masalah LDR, yang komunikasi udah gak lancar. Mungkin ada sesuatu yang menyakitkan di antara kalian berdua. Ya, di sini kalau aku lihat ya,
apa yang dia inginkan dari kamu. Ya, dia sebetulnya baik dari kamu maupun hubungan ini yang dia inginkan adalah untuk kembali kepada kamu di sini. Makanya di sini aku lihat ada keinginan ya, ada benar-benar kayak excited untuk kembali, benar-benar kembali dari badan langsung untuk ketemu. Nah ini ya, makanya di sini aku lihat ada playfulness, oneness, enjoy each other. Ya, dia benar-benar memang baik kamu maupun dia. Kalau aku harap ini bisa resonate, amin. Kalau kamu masih ingin tetap bersama dia, aku harap ini sebagai doa aja. Dia benar-benar ingin bersama kamu di sini untuk kedepannya, karena aku lihat ada lovers. Jadi kalaupun dia memilih kamu untuk kembali bersama kamu di sini, berarti dia itu kayak memilih kamu secara tulus hati, nggak ada embelen apa-apapun di sini. Paham ya untuk teman-teman? Nah ini. Lalu yang kedua, kalau ini adalah gebetan kamu, ya, di sini ada perubahan di mana dia ini saat bertemu kamu benar-benar bisa merubah hidup dia. Itu yang pertama. Ya, di sini apa yang dia inginkan dari kamu, dia itu kayak, ini loh, gue pengen tahu bahwa gue sebenarnya ada lo, gue ini bisa berubah banyak. Gue ingin lo tahu bahwa saat gue bersama lo, hidup gue bisa melupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi intinya apa? Kamu adalah sebagai obat dia. Apa yang selama ini mungkin dia di masa lalu dia pernah terpuruk, sakit hati, pernah gagal dalam hal asmara, saat bersama kamu dia udah mulai bisa move on. Terus terang ya di sini. Nah, dengan hadirnya Page of Swords ini sendiri, ya, terkadang dia ada rasa khawatir. Rasa khawatirnya, cemasnya gini, nanti kalau jangan-jangan masa lalu ini dia kembali, bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Ini terkadang membuat dia cemas. Tetapi di sini kita ngomong masalah Ten of Cups, dimana dia itu kayak bener-bener ingin membuka hati kembali sama kamu, atau dia ingin fix, oke, aku ingin buka hati sama kamu. Aku di sini melihat ada beberapa dari kamu yang sempet dia ini kayak nggak stabil ya, nggak stabil karena saat dia bertemu sama kamu, lalu ada mantin balik nih. Sempet awalnya dia itu bingung kemana dia harus memilih. Ada sempat seperti itu, kemana dia harus memilih. Nah akhirnya di sini dia itu kayak bener-bener ingin keluar dari masa lalu. Dia ingin memulai kehidupan baru di sini, meninggalkan sesuatu yang sudah tidak baik. Sedikit demi sedikit dia ingin melepaskan apa yang sudah dari masa lalu. Nah di saat masa lalu kembali, dia bener-bener udah pure, baik hati maupun raga dia udah sama kamu. Jadi intinya apa? Yang dia inginkan dari kamu adalah bersabarlah menunggu waktu. Itu yang dia inginkan. Karena segala sesuatu kayak butuh proses. Saat ini dia tuh benar-benar ingin healing dari masa lalu. Saat dia ini, karena dia tahu kalau suatu saat ini mantan balik, ini dia kayak udah kayak mewanti-wanti itu gitu loh. Gimana kalau mantan kamu balik? Dia udah kayak mempersiapkan diri untuk ke situ. Enggak. Karena dia merasa bahwa masa lalu dia ini udah kayak nggak baik buat dia di sini. Makanya dia kayak benar-benar ingin memulai kehidupan baru sama kamu. Nah, apa yang dia inginkan dalam hubungan ini, dia memang benar-benar bisa nextnya bersama kamu di sini. Dia benar-benar ingin berjuang di sini untuk bisa melepaskan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Sempet memang dia itu bingung gimana caranya, tetapi akhirnya dia fix untuk memilih kamu di sini. Walaupun mantan dia balik sempet loh. Ya, tapi dia fix untuk memilih kamu di sini. Oke? Jadi itu untuk teman-teman, untuk tema pick a card kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita kembali lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.